teman-teman semuanya, hari ini kita bakal belajar remote access. Nah, di sini pertama-tama kita akan menggunakan kabelnya itu kabel yang warna biru ini atau kabel konsol ini, ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita tambahkan PC, lalu kabel konsol ini. Nah, kita klikkan ke router, lalu pilih konsol dan klikkan ke PC-nya dan pilih RS232 ini. Nah, RS232 ini itu artinya adalah port serial dari komputer ya, teman-teman. Nah, untuk ngekonfigurasinya itu atau ngeremote-nya itu kan biasanya kita itu ke tab CLI ya, teman-teman. Tetapi di sini kita akan ke si PC-nya, lalu masuk ke desktop dan ke terminal. Nah, kita di sini oke kan? Nah, di sini teman-teman bisa misalkan ketikkan configuration, misalkan di sini configuration, lalu dan lain-lain ya teman-teman. Nah, tetapi untuk kabel konsol itu panjangnya hanya 2 meter atau 3 meter atau 1 meter saja. Nah, makanya di sini ada solusinya, yaitu ada yang namanya Telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, Telnet dan SSH ini artinya adalah agar bisa meremote dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Nah, jadi misalkan nih si PC 35 ini ke router itu kan jauh ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan Telnet dan SSH, atau solusinya adalah kita akan menggunakan Telnet dan SSH. Nah, cara mengkonfigurasinya itu kita itu konfigurasinya di switch-nya atau di router atau di konsolnya ini agar kita bisa ngeremote dimanapun dan kapanpun. Dan untuk meremote-nya juga kita itu butuh internet teman-teman. Nah, untuk si switch dan router ini juga mereka itu membutuhkan internet agar meremote-nya itu bisa dimanapun dan kapanpun. Begitu teman-teman untuk pengenalan meremote access. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba konfigurasi Telnet. Nah, di sini kita masuk ke router. Lalu di sini kita ini udah masuk ke mode privilege dan configuration ya. Nah, di sini kita ketikkan line VTY 0. Nah, ini tuh bebas ya teman-teman untuk angka berapa saja yang ingin teman-teman masukin ke sini. Nah, coba kita di sini tanda tanya. Nah, di sini ada kata yaitu 0 sampai 15 ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan menggunakannya yaitu 2. Nah, untuk line VTY ini tuh artinya jadi untuk berapa orang saja yang diizinkan masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, ya teman-teman, jadi line VTY ini artinya untuk berapa orang yang diizinkan masuk ke telnet ini ya. Dan untuk 02 ini tuh artinya ada 3 untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini kita enter, lalu di sini kita ketikkan password ya. Nah, di sini kita masukin passwordnya, misalkan admin, lalu enter, dan di sini kita ketikkan komennya login. Nah, untuk komen login ini artinya adalah pada saat kita akan masuk pada telnetnya, kita akan masukkan passwordnya. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan transport input telnet.
Nah, untuk misalkan teman-teman pengen telnet ini misalkan di sini yaitu SSH, maka teman-teman bisa ganti jadi SSH ya. Nah, sebenarnya untuk transport input ini itu by defaultnya adalah AL ya teman-teman. Sini tuh by defaultnya itu adalah AL. Nah, artinya untuk transport input ini untuk remote security-nya apa yang kita gunakan. Dan untuk AL ini by default AL ini artinya bisa telnet atau SSH. Jadi sebenarnya tidak usah memakai komen transport input karena by default juga sudah AL ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan transport inputnya yaitu telnet ya teman-teman. Lalu enter. Oh, maaf. Di sini kita akan transport input telnet, lalu enter. Nah, di sini kita lalu kita masuk ke PC 34 ini. Nah, lalu kita di sini pilih telnet dan SSH ini. Nah, lalu di sini kita ganti menjadi telnet. Kita ubah di sini ya telnet. Nah, untuk hostname or IP address ini, nah untuk IP-nya itu kita ambil dari sini ya teman-teman, dan dari ini. Nah, misalkan di sini kita pakai IP-nya yang 10 ya. 10.10.10. Ini tuh untuk IP gateway-nya ya teman-teman. Lalu kita connect. Nah, di sini kita udah connect ya teman-teman. Nah, kita di sini ketikkan ini passwordnya ya, masukin passwordnya yaitu admin. Nah, ini kenapa tidak ada? Ini itu karena untuk menjaga keamanannya ya teman-teman. Kita enter, lalu kita kode enable, lalu enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, karena kita belum mengisi security yang di routernya, router security-nya. Nah, jadi kita akan coba mengisinya dulu, atau kita itu belum mengisi ini ya teman-teman, enable secretnya. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan enable secret. Nah, di sini kita masukin kodenya teman-teman. Nah, misalkan kodenya itu sekolahan.id. Lalu enter. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Tunggu kita ulang ya teman-teman. Kita coba ulang. Di sini kita ke telnet. Lalu kita ganti misalkan di sini jadi 20.20.20. Kita konekin di sini admin, enter ke mode privilege, lalu di sini kita sekolahan.id, lalu enter. Nah, di sini kita masuk ke mode configuration dan berhasil ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk konfigurasi telnet ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba konfigurasi telnet menggunakan username dan password saat dimasukkan ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke routernya dulu. Kita masuk ke mode configuration dulu. Nah, di sini kita ketikkan user
username admin 1, lalu password admin 1 juga ya teman-teman. Lalu enter, dan di sini kita ketikkan lin vitae 0 sampai 2. Kita enter, dan di sini kita ketikkan login lokal. Lalu oh iya, untuk login ini dia itu perbedaannya sama video sebelumnya. Kalau login doang ini tuh artinya kita itu hanya memasukkan password saja, tidak usah menggunakan username-nya. Tetapi untuk login lokal ini artinya kita harus memasukkan username dan passwordnya juga. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Lalu di sini kita langsung aja ke transport info telnet. Enter. Dan kita langsung cek ke PC 34. Lalu kita ke telnet SSH ini. Kita ubah ke telnet. Nah, di sini kita misalkan pakai IP-nya 30.30.1, lalu connect. Nah, sudah. Nah, di sini kita masukkan username-nya, yaitu admin 1, lalu password-nya admin dan admin, lalu en dan sudah berhasil ya teman-teman. Jadi begini ya untuk konfigurasi telnet menggunakan username. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengkonfigurasi SSH. Nah untuk konfigurasi SSH ini kita membutuhkan yang namanya key. Dan untuk SSH ini secure ya teman-teman. Jadi komennya itu adalah sini kita gunakan crypto key generate RSA. Lalu enter. Nah, di sini kita dapat komenan yaitu please define a hostname other than router. Nah, ini tuh artinya kita tuh disuruh ganti namanya, jangan router. Karena sudah banyak yang memakai nama router ya, teman-teman. Nah, maka di sini kita ketikkan hostname. Misalkan di sini kita namanya sekolahan, lalu enter. Dan di sini kita ketikkan lagi crypto key generate RSA. Enter. Nah, di sini kita dapat komenan lagi yaitu please define a domain name please. Nah, ini artinya adalah kita harus bikin domain name-nya dulu agar bisa mendapatkan kuncinya ya teman-teman. Nah, sebelum kita komen crypto key generate RSA, kita harus setting dulu hostname-nya dan kita setting juga domainnya. Nah, jadi kita di sini ketikkan IP domain name, atau di sini kita name-nya itu sekolahan .1q
.id maka lalu .com. Nah, lalu setelah ini kita enter dan di sini kita ketikkan crypto K generic RSA. Lalu kita enter sini, yes, karena tadi ada ini kesalahan. Nah, di sini disuruh how many bits in the modules. Nah, ini tuh artinya kita harus by defaultnya kita disarankan memakai 1024. Nah, jadi kita memakai ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan line VTY 02, enter, dan di sini transport input SSH, enter, dan sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba cek ya teman-teman. Kita masuk ke telnet SSH ini. Kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya misalkan kita 41, lalu di sini username-nya yaitu admin 1. Nah, lalu setelah ini kita connect dan kita masukkan passwordnya ya teman-teman. 1, enter. Lalu kita masukkan kode privilege, password lagi, terus ID, enter, dan selesai ya teman-teman. Ini untuk konfigurasi SSH ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba konfigurasi IP address di switch. Nah, di sini kita masuk dulu kode privilege, configuration. Kita ketikkan di sini VLAN 10. Nah, teman-teman bebas ya mau VLAN apa dulu. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Itu 10.10.10.99. Nah, untuk IP address-nya bebas ya teman-teman, mau berapa. Nah, ini subnet max-nya jangan lupa 255, lalu enter. Nah, ini switch-nya ini butuh gateway biar bisa komunikasi sama PC yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita ketikkan IP bisa IP default gateway yaitu 10.10.10.1, lalu enter. Nah, terus kita exit dan kita lanjut ke interface VLAN 20. Maaf. Interface VLAN 20, lalu enter. Dan di sini kita masukkan IP address-nya. 99.255.255.255.0, dan di sini IP default-nya ya teman-teman. Gateway 20.20.20.1, enter. Nah, kita akan coba cek ya teman-teman. Itu show IP interface brim. Kita spasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa VLAN 10
dan VLAN 20 IP-nya sudah jadi 99. Nah, gitu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address di switch. Nah, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi SSH pada switch. Nah, di sini kita masuk ke switch-nya. Ini sama ya teman-teman seperti video SSH sebelumnya. Nah, di sini kita ketikkan crypto key generate RSA. Nah, tapi sebelum kita mengetikkan komen ini, kita akan setting dulu hostname dan juga domain name-nya. Jadi di sini kita ketikkan hostname yaitu SW misalkan sekolahan, lalu enter, dan di sini IP domain, hostname misalkan SW sekolahan .1.id.com, lalu enter, dan setelah ini kita ketikkan baru crypto key generate RSA, lalu enter. Kita di sini yes, itu 10 2 4, lalu enter. Nah, di sini kita isi line VT 0 sampai 2, enter, dan di sini transport input SSH, lalu enter. Nah, selesai. Oh, belum teman-teman, belum selesai. Nah, ini di login lokal ini spasi. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ke PC35, lalu ke telnet dan SSH. Kita isi IP-nya yang tadi ya teman-teman, itu 99. Untuk ininya yaitu passwordnya, username-nya yaitu admin 2. Nah, lalu sekarang kita connect. Nah, di sini kita admin 2 juga passwordnya, download the privilege. Nah, di sini nggak bisa karena kita belum mengisi enable secretnya di switch-nya. Gitu, kita di sini isi, kita exit dulu, lalu enable secret. Enable secret. Contoh di sini sekolahan.id. Nah, lalu enter. Nah, sekarang kita akan coba lihat ulang ya teman-teman. Kita ulangi. Di sini berarti 20.99 admin 2, lalu connect, dan lalu ini password sekolahan.id, lalu enter, dan sudah. Begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.